Halo semuanya, kali ini aku akan kembali membahas tentang series Tira episode ke-7. Dan seperti biasa, pembahasan kali ini akan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton episode 7 dan gak mau kena spoiler, kalian bisa tutup video ini. Sebelum mulai, aku mau kasih tahu info. Salah satu kenalanku yang ada di Bandung, dia fans Bumi Langit juga, dia mau ngadain acara nobar untuk episode terakhir series Tira. Acaranya tanggal 3, hari Sabtu jam 2 siang, tempatnya di Aula Bandung Creative Hub. Nontonnya di layar besar, rame-rame, dapet snack juga, dan gratis, tidak dipungut biaya. Seru banget nonton episode terakhir rame-rame bareng-bareng. Bisa dapat banyak kenalan baru kan sesama fans Bumi Langit. Jadi buat kalian yang ada di Bandung, kalau kalian minat, bisa kalian masuk ke link ini, daftar di situ ya. Oke, Tira episode 7. Pertama-tama aku mau bilang Chelsea Islan keren banget. Dia makin oke untuk memerankan karakter Suci alias Tira. Kerasa banget di adegan waktu dia di penjara, terperangkap dalam kurungan besi yang dialiri listrik tegangan tinggi. Sebenarnya dia dalam kondisi yang tidak berdaya, tapi tetap kelihatan mengancam dan berbahaya. Ini bikin aku inget banget sama Tira yang ada di komik. Meskipun ceritanya beda, tapi rasa yang kita dapat itu tetap sama. Kalau kita berani memerangkap Tira yang ada di komik dalam kondisi seperti itu rasa yang bakal kita rasain juga. Dia memang kelihatan nggak berdaya, tapi somehow tetap kelihatan ganas dan berbahaya, tetap kelihatan mengancam. Seperti yang aku bilang tadi, Tira di series ini ceritanya berbeda dengan yang ada di komiknya, tapi esensinya masih tetap sama. Feeling yang ingin disampaikan dengan karakter Tira itu juga sama. Mereka paham betul Tira itu karakter macam apa. Dan yang paling aku suka, kita benar-benar dikasih kesempatan untuk melihat proses Suci menjadi seorang Tira. Coba bandingkan Suci di episode pertama dengan Suci yang ada di episode 7 kemarin. Drastis banget. Di awal-awal episode itu, Suci memang kelihatan jago dan pede untuk urusan stun. Tapi, begitu berhadapan dengan bahaya dan pertarungan asli, dia itu kagok dan gampang panik. Sementara sekarang, dia lebih menguasai situasi. Semakin punya nyali, semakin cerdik. Gaya bertarungnya juga semakin nekat. Dia berani ambil damage demi bisa menang. Di sisi lain, jiwanya juga semakin tergugah untuk memperjuangkan keadilan. Suci benar-benar berubah banyak dan kita lihat prosesnya. Chelsea Islan juga semakin believable, semakin luwes banget memerankan karakter ini. Oke, sorry, aku pengen banget bahas itu. Oh ya, di adegan kurungan ini juga ada easter egg komik Boga, karya Nono GM. Nono GM itu adalah komikus Indonesia yang menciptakan karakter Tira, Tora, dan juga Boga. Komik-komik itu dia yang buat. Dan di adegan tadi, kita lihat salah satu penjaganya lagi baca komik Boga. Sama seperti di episode 6 kemarin, kita juga ngeliat Krishna dikasih hadiah komik yang sama. Oke, sekarang kita bahas tentang Haikal yang mendapat 2 naga dari angkasa. 2 sekaligus, naga merah dan naga hijau. Naga hijau ini aslinya punya Rahadi, ayahnya Haikal yang mati dibunuh angkasa. Kekuatannya adalah terbang, melayang. Sementara, naga merah itu punya angkasa sendiri, dan kekuatannya adalah semacam mengeluarkan perintah dari suara. Tapi kita lihat, waktu Haikal mengeluarkan kekuatan ini, itu ruangannya juga ikut bergetar, barang-barang ikut berjatuhan. Jadi sepertinya, selain mengeluarkan perintah, mungkin ini juga berhubungan dengan getaran. Sebenarnya kalau yang aku lihat sih, ini kayak kekuatan raungan naga. Soalnya kalau aku lihat di film-film ya, tiap kali naga itu meraung, itu kan mengeluarkan getaran yang sangat hebat ya. Jadi mungkin itu yang terjadi di sini. Kekuatan raungan naga. Aku suka banget lihat angkasa terbaring lemah, nggak berdaya. Dia kesakitan karena matanya hangus, tangannya berusaha meraba-raba, minta minum, kelihatan menderita. Terus Haikal datang diam-diam tanpa suara, masukin racun ke minumannya angkasa, terus dikasih minum ke angkasa, sampai akhirnya angkasa keracunan, kejang-kejang, dan meninggal. Mungkin aku kelihatan kayak kejam banget, tapi aku puas lihat manusia jahat macam angkasa mati dengan keadaan yang menyedihkan seperti itu. Jauh dari kemewahan harta, jauh dari gemilang kekuasaan,
tanpa ditemani oleh orang-orang kepercayaannya, sendirian. Setelah lihat semua kelakuan dia, semua kerusakan yang dia sebabkan, ini akhir yang pas buat angkasa. Meski sebenarnya aku agak sedikit berharap kalau Haikal ini nggak diam-diam membunuh angkasa. Aku pengen dia bersuara, ngajak angkasa ngobrol, biar di saat-saat terakhir hidupnya, angkasa itu tahu siapa yang ngebunuh dia. Orang yang udah dia buat menderita, dibunuh kedua orang tuanya, dan bahkan dia sendiri dituduh sampai dijebloskan ke penjara, itu orang yang ngebunuh dia. Aku pengennya gitu, tapi kayaknya sih emang kurang pas sama karakternya Haikal. Soalnya ini pertama kalinya Haikal bunuh orang, sejauh yang kita tahu ya. Jadi di sini Haikal itu masih gamang, masih goyah, masih galau. Sama kayak Suci waktu nggak sengaja bunuh Deo, sama-sama panik. Meski kalau di kasusnya Suci itu dia memang nggak sengaja ya, dia cuma mau melindungi dirinya sendiri, karena dia ini mau dibunuh sama Deo. Haikal ini emang udah kerasa banget bakal jadi musuh. Kalau kalian inget pembahasanku yang awal-awal, aku pernah berteori kalau series Tira ini kemungkinan akan menceritakan awal mula Suci menjadi superhero Tira, sekaligus menceritakan awal mula Haikal menjadi musuh besarnya Tira. Aku pernah bahas panjang di videoku sebelumnya pas episode 4 tentang mentalitinya Haikal, struggle-nya dia, dan lain-lain. Dari luar dia kelihatan tangguh dan kuat, tapi di dalamnya sebenarnya dia itu anak kecil yang dipojokkan oleh dunia. Selalu dianggap tidak berguna oleh ayahnya yang membesarkan dia. Dia berusaha membuktikan diri lewat jalur lain, tapi tetap diremehkan dan dikecilkan. Sampai akhirnya dia tahu kenyataan tentang orang tua kandungnya, tentang nasib tragis mereka. Setelah itu dia juga dikhianati oleh orang yang dia panggil ayah selama ini. Dia merasa terpojok, marah, dan akhirnya berontak. Perjalanan karakter Haikal sebagai seorang villain ini enak. Kita bisa menikmati dan mengerti story arc-nya dia. Meski kalau menurutku pribadi, mungkin bisa dikembangkan lebih baik lagi kalau mereka nggak terlalu fokus sama hubungan dia dengan Maudi. Aku sadar kok pentingnya peran Maudi di sini. Tugas Maudi adalah untuk membuat karakter Haikal bisa lebih kita sukai, untuk semakin memanusiakan Haikal, biar kita bisa simpatik dan kasihan ke dia. Tapi kalau menurutku, itu bisa dikurangi sedikit lah, buat ngasih ruang lebih banyak ke konfliknya Haikal dengan angkasa. Maudi ini, aku bingung karakter ini mau dibawa kemana. Karena di episode 7 ini, Maudi masih berdiri di posisi yang tidak baik. Dia udah disakiti sama Haikal, dan bahkan rumahnya sampai diteror oleh anak buahnya angkasa. Tapi dia tetap mau percaya sama Haikal. Ibunya Maudi jauh lebih logis. Dia berani ngusir Haikal, nyuruh dia pergi. Bahkan waktu Haikal nawarin buat ngungsi, ibunya Maudi dengan jelas bilang, kami mau ngungsi sendiri aja. Berarti tanpa Haikal. Tapi Maudi malah ngotot nyuruh ibunya buat nerima ajakan Haikal. Kita harus percaya orang lain, Bu. Ingat seminggu lalu Suci kasih dia peringatan dan dia nggak mau percaya. Dan sekarang dia bilang, kita harus percaya orang lain. Dan waktu ada kabar angkasa masuk ke rumah sakit, Maudi dengan bodohnya nawarin ke Haikal, kamu mau jenguk ke rumah sakit, atau aku aja yang jenguk? Sekarang, kau lagi ngungsi di hotel karena rumahmu diteror sama anak buahnya angkasa. Terus kau mau jenguk dia di rumah sakit? Bahkan Haikal ini otaknya lebih jalan dari Maudi. Dia ngelihat Maudi kayak, dia orang yang ngejeblosin aku ke penjara, Mod. Maudi ini cinta mati sama Haikal, aku tahu. Tapi sayangnya cinta dia itu terlalu buta. Di posisi ini, dia kayak ikutan sedih ngelihat Haikal kayak murung pas tahu ayahnya masuk rumah sakit. Sebagai pacar, dia mau nemenin Haikal jenguk ayahnya, tanpa mikirin konsekuensi apa yang bakal dia hadapi. Haikal nggak sebagus itu, Maudi bisa dapet yang jauh lebih baik dari itu. Haikal itu nggak stabil, dia nggak siap untuk menjalani sebuah hubungan. Tapi bukan itu yang dilihat sama Maudi. Menurutku ya, Maudi itu nggak bener-bener cinta sama Haikal. Dia itu cuma cinta sama sosok Haikal yang ditampilkan di depan dia. Soal Haikal yang matahin tangan Suci, Haikal yang menganiaya orang di jalan, Haikal yang ngebunuh Gun.
Itu Maudi nggak tahu. Dan kalaupun dikasih tahu, dia nggak bakal percaya. Karena itu nggak sesuai dengan sosok Haikal yang udah dia bayangkan, yang ada di fantasi dia. Dia udah tergila-gila dengan sosok Haikal yang ada di pikirannya, yang sebenarnya itu nggak nyata. Dia sibuk memikirkan potensi Haikal sebagai pacarnya dia. Oh, nanti kita bakal begini, nanti kita bakal begitu. Selain itu, semuanya diblok sama dia. Tapi lalu gimana? Gimana dengan akhir dari story arc-nya dia? Karakter Maudi ini butuh redemption, karena posisinya yang sekarang itu nggak baik. Kalau akhirnya Suci mengalahkan Haikal, gimana dengan Maudi? Dia bakal memusuhi Suci, dan itu bakal bikin kita kesel sama dia sampai akhir series ini. Jadi menurutku, karakter Maudi ini butuh penyelesaian. Dan jujur aku nggak bisa mikir jalan keluarnya sama sekali, kecuali satu hal. Maudi mati melindungi Haikal dari serangan Suci. Atau mungkin sebaliknya, Maudi mati melindungi Suci dari serangan Haikal. Sekalian untuk menghancurkan Suci. Bukannya aku jahat loh ya, tapi biasanya kan karakter superhero itu kehilangan orang yang dia sayang. Ada yang kehilangan orang tua, kehilangan kekasih, ada juga yang kehilangan sahabat. Sorry, aku lagi-lagi bahasnya kepanjangan. Di video selanjutnya deh, aku bakal bahas tentang Widya, Suci, dan prediksiku untuk akhir nanti. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.